kitab suci hendaknya kau baca senantiasa dan kau renungkan siang malam. Peliharalah dan laksanakanlah segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Maka jalan hidupmu akan lurus dan sabda Tuhan akan kau paham. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Hari ini kita peringati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Hari ini dengan hati kita menyadari kekurangan kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber ilmu pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imammu telah kau tanamkan cinta kasih mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab. Ayub berkata kepada Bildad sahabatnya, "Sungguh aku tahu bahwa beginilah adanya. Masakan manusia benar di hadapan Allah jika ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah yang dapat bersikeras melawan dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung tanpa diketahui orang dan menjungkir balikan dalam murkanya. Ia menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ia memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan meterai. Seorang diri ia membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dia menjadikan bintang biduk, bintang belatik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan. Dialah yang melakukan perbuatan-perbuatan tegar yang tak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya, dan bila ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Bagaimana mungkin aku dapat membantah dia dan memilih kata-kata di hadapan dia? Walaupun benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malahan aku harus memohon belas kasih kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Aku berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Aku telah mengulurkan tanganku kepadamu. Adakah Engkau melakukan keajaiban di hadapan orang-orang mati? Masakan jenazah mereka bangkit untuk bersyukur kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu, ya Tuhan. Tetapi aku, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong.
Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa ya Tuhan Kau buang aku? Mengapa Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku? Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah agar aku memperoleh Kristus dan bersatu dengannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu. Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau. Tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Injil yang begitu keras ketika seseorang ingin mengikuti Tuhan, mau menguburkan bapaknya aja nggak boleh, biar orang mati menguburkan orang mati. Mungkin yang sekarang terjadi seperti itu. Banyak yang menderita COVID tidak tersembuhkan, ya sudah, hanya petugas yang bisa menguburkan. Keluarga nggak bisa buat apa-apa. Mungkin apa yang dinubuatkan sudah terjadi. Tapi ketika seorang ingin juga pamitan, kalau orang siap bajak jangan menoleh ke belakang. Sebuah tantangan yang begitu besar kalau orang mau ikut Tuhan. Tapi disitulah letaknya kita mau memprioritaskan Tuhan atau memprioritaskan orang lain. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan juga orang tua kita. Sebuah pilihan, apalagi ketika orang ingin menikah, dia orang yang menjadi imam, dia harus siap meninggalkan orang tuanya, siap meninggalkan siapapun yang dicintai, juga binatang-binatang piaraan dan sebagainya, mungkin rumahnya, mungkin hartanya, mungkin pekerjaannya. Ketika harus memilih, Tuhan yang memanggil, "Ikutilah aku." Dan itu tidak mudah. Banyak juga para imam yang meninggalkan segala sesuatu dan akhirnya harus dikirim tempat yang terpencil, lalu menjadi seorang misionaris. Tidak ada banyak fasilitas di sana, dan dia harus siap. Begitu juga dengan kita. Pada saatnya nanti orang akan memanggil kita. Yesus adalah Putra Allah yang hidup, yang selalu menguatkan semua orang yang mengikutinya. Gak mungkin juga akan meninggalkan, melantarkan orang tua. Malah sebaliknya, banyak para imam, para suster, biarawan, biarawati punya kepekaan, kepedulian kepada para orang tuanya, keluarganya, sanak saudaranya. Dan itu sudah banyak terjadi karena ia punya hati
diajarkan ikut Yesus yang mainnya bukan hanya di pikiran saja, untung rugi tidak, tapi belas kasih, kemurahan yang total. Dan itulah yang harus kita berikan saksi kepada semua, harus kita wartakan. Tadi Ayub mengatakan hanya Tuhanlah yang bisa menggoyang-goyangkan, menggeserkan bumi. Maksudnya mungkin gempa gitu ya, yang bisa menggeser, membolak-balikan, mungkin itu air bah dan lain sebagainya. Hanya Tuhanlah bisa memindahkan gunung pada waktu kita terjaga ataupun pada waktu malam. Akhirnya tiba-tiba muncul gunung-gunung, kita nggak tahu. Itu mungkin penulis kitab Ayub mau menuliskan, menggambarkan kekuasaan Allah. Maka yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau kita percaya, karena Allah punya kuasa. Kok bisa-bisanya juga Allah menjadi seorang manusia, sebagai seorang anak kecil, Yesus yang kita kenal. Dan Yesus adalah Allah yang maha dahsyat yang kita tidak tahu. Dia sama dengan Allah. Tapi ketika kita mau menggambarkan Allah, lebih besar lagi. Kita nggak ada apa-apa. Karena itu kekuatan Allah yang maha dahsyat itu, mari kita syukur. Pada saatnya Allah pun akan memberantas segala sesuatu yang jahat. Virus-virus yang ada yang membuat orang takut akan menjadi sirna ketika kita bisa mengalahkannya dengan keyakinan. Pada saatnya ini semua akan berlalu. Kita diuji untuk tetap setia kepada kita. Mari ikutilah aku. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpuji Allah Bapa semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami meroti kami siapkan si bumi dan manusia bagi kami yang menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selamanya. Semoga kami jadi lelaki seperti Kristus, sebagaimana dalam campuran aku. Terpuji Allah Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan, si pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selalu. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, sabda-Mu telah kami renungkan seturut teladan Santo Hieronymus. Semoga karenanya kami lebih rela menyerahkan diri kepadamu dengan menyampaikan kurban pembawa selamat demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan serta-Mu, ayolah mengarahkan hati kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh yang sepantasnya Bapa yang kudus dan kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada, sebab para kudus Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat. Sedangkan kepada kami Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Engkau bersama para malaikat dan semua orang kudus, dan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kuduslah Bapa semesta segala kudusan,
Mohon berikan persembahan curah roh bagi kami tubuh dan darah putra kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan memang secara dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadanya, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepada lalu berikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yaitu tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Dia. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah hambamu, khususnya untuk anak kami Gabriel, Lita yang berulang tahun kemarin. Terimalah, berkatilah, bimbinglah dimanapun dia berada. Cintailah bersama orang-orang yang mengasihimu. Juga untuk kami semua anak-anakmu yang ingin mengikuti Engkau dengan kegelisahan, dengan ketakutan, juga sembuhkanlah kami dari segala macam penyakit, ketakutan, dan juga bahaya-bahaya mengancam kami dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam kehidupan kami, aktivitas kami sehari-hari. Inilah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dengan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Maria, perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya abad dengan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala jahat dan bila kami damai-Mu. Kasihan dan bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa dan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan datang penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta. Anak domba Allah, kasihilah kami, anak domba Allah. Anak domba Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa untuk Gaby yang ulang tahun kemarin. Satu kali salam Maria. Kita doakan agar diberi kesehatan dan juga kebahagiaan dimanapun dia berada. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kudapatkan sabdamu dan kuresapkan dalam diriku, maka sabdamu menjadi kesukaan dan kegembiraan hatiku. Engkau sudah dekat padaku ya Tuhan Allahku. Marilah berdoa. Allah Bapa, Guru pengajar umat beriman, dengan gembira kami rayakan peringatan Santo Hieronymus. Semoga anugerah-Mu yang kami terima mengobarkan hati kami untuk mendengarkan sabda. Bantulah kami menghayati iman yang kami anut, agar memperoleh kehidupan yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara aku terkasih, Eucharisti sudah selesai. Nah, kita pergi, kita diutus.